berpakaian dengan sopan, berpakaian rapi, berpakaian menutup aurat. Makanya syarat untuk melakukan sholat itu hendaklah kita bersih anggota tubuh kita itu dari najis, ya, dari hadas dan najis. Hendaklah kita juga berpakaian itu yang baik, artinya bisa menutup aurat. Ya. Hendaklah kita juga menghadap kiblat. Hendaklah kita berdiri itu di tempat yang suci, jangan tempat yang kotor, jangan di tempat yang najis. Tidak sah solat kita apabila kita berdiri di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Maka kita harus berdiri di tempat yang suci. Ada sajadah itu bagus, ya. Walaupun di keramik misalkan, kalau keramiknya bersih itu tidak mengapa, ya. Karena kita sujud di tanah. Kita muslim ini tanah atau debu itu termasuk suci, ya, termasuk suci. Karena wudu kalau tidak ada air maka kita boleh memakai debu. Jadi tanah itu termasuk suci. Tetapi kalau tanah itu bercampur dengan kotoran berarti sudah termasuk najis, ya. Hati-hati. Maka itu syarat kita apabila akan memasuki atau melakukan sholat, hendaklah bersih anggota tubuh kita dari najis. Baik, akan kita lanjutkan tentang rukun sholat. Bahwa rukun sholat itu wa arkanus sholat samaniyata asyara ruknan. Rukun sholat itu dalam kitab Fathul Qorib itu ada 18. Ya, rukun sholat dalam kitab itu 18. Ada perbedaan dalam fikih-fikih yang lain, memang berbeda. Perbedaannya ada yang 13, ya, ada yang 17. Tapi yang penting kita mengetahui yang paling terpentingnya. Kalau dalam kitab itu rukun sholat itu berjumlah 18, ya, itu. Apa termasuknya? Termasuk yang pertama adalah an-niat. Niat itu termasuk rukun, ya, niat. Karena kalau kita beramal tidak mempunyai niat, maka amal kita tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat kita. Niat kita apa? Niat kita hadir di masjid, niat kita hadir di musola, nak apa? Apakah nak sholat, apakah nak tidur, apakah nak apa? Itu ada niat. Niat kita itu. Kalau kita hendak melakukan sholat duhur, maka niat kita melakukan sholat duhur. Itu niat. Harus dijelaskan niat kita. Ya, dijelaskan, disebutkan niat kita. Kalau melakukan niat sholat duhur harus jelas sholat duhur. Kalau niat kita sholat asar harus jelas niat kita sholat asar. Harus disebutkan. Memang misalkan dari rumah kita memang sudah berniat. Kita berniat memang melakukan sholat ke masjid itu. Sholat duhur misalkan. Itu dari rumah memang sudah niat. Tetapi untuk itu kita di masjid. Makanya ada lafaz usolli itu untuk memperkuat niat kita. Usolli itu untuk memperkuat niat kita. Nah usolli nak tidak, nak diucapkan nak tidak, itu yang penting dalam hati kita. Ya, niat itu yang penting dalam hati kita. Karena niat itu letaknya dalam hati. Ya, itu niat. Yang penting niat di dalam hati kita. Usolli itu untuk memperkuat niat kita supaya memang benar-benar kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala berniat untuk melakukan sholat, yakni sholat duhur atau asar misalkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua wal qiyamu ma'al qudrah. Berdiri bagi kita hendak melakukan sholat itu berdiri, ya, berdiri bagi mereka yang mampu. Pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, aku ini punya penyakit ambien." Ya. "Ya Rasul, aku punya penyakit ambien. Bagaimana sholat aku ini?" katanya. Kata Rasul, "Kalau engkau sholat tidak mampu berdiri, hendaklah engkau duduk. Kalau engkau tidak duduk, sholatlah berbaring, ya, dengan miring." Nah, itu kalau tidak mampu boleh. Ya, kalau memang keadaan kita tidak mampu, misalkan
ada suatu penyakit, ya, kita sedang sakit misalkan, tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, silahkan, ya, itu kalau memang tidak mampu berdiri. Kemudian berdiri ini termasuk rukun, ya, rukun. Jangan kita berdiri kemudian kita tegak tidak lurus, artinya berdirinya apa namanya, ogah-ogahan, antara galak antara tidak. Nah itu harus jelas kita berdiri, harus tegak lurus menghadap ke arah kiblat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa takbiratul ihram, bertakbiratul ihram itu termasuk rukun. Takbiratul ihram itu termasuk rukun. Kita mengucapkan Allahu Akbar, itu rukun, ya. Maka jangan sampai kita meninggalkan takbiratul ihram karena itu termasuk rukun. Nah, inilah makanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu yang namanya sholat, ya, takbiratul ihram. Lalu yang keempat, wa qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah itu rukun, ya. Karena kata Rasul, ada hadis, la sholata liman qara'ta bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah, ya. Berarti solatnya tidak sah kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah ini. Lalu bagaimana bagi mereka orang-orang yang baru masuk Islam? Bagi mereka orang-orang yang tidak mampu, mereka baru mengenal Islam. Kalau mereka baru mengenal Islam, misalkan mereka baru masuk Islam, itu bisa dimaafkan, ya. Kalau mereka baru masuk Islam misalkan. Kalau kita kan masuk Islamnya kapan? Islam kita kan dari keturunan, ya, dari orang tua kita Islam, kemudian nenek kita Islam, kakek kita Islam, buyut kita Islam. Nah itu, sehingga dengan sendirinya kita sudah masuk ke dalam Islam. Itu. Jadi kalau mereka yang baru masuk Islam, mungkin mereka baru mengenal Islam, mereka belum bisa menghafal suratul Fatihah, maka silahkan saja apa yang mereka mampu baca, misalkan zikir subhanallah, itu tidak jadi masalah kalau bagi mereka yang baru masuk Islam. Tapi kalau kita wajib belajar, wajib belajar membaca suratul Fatihah. Makanya ini yang terpenting. Wajib belajar Al-Quran, terutama suratul Fatihah. Ini yang terpentingnya, suratul Fatihah. Hafalkan, kita perbaiki bacaan suratul Fatihah biar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Jangan sampai tajwidnya acak-acakan, ya. Karena apa? Karena perbedaan tasdid saja, tidak dibawa tasdid misalkan, itu akan mengurangi makna, akan berbeda makna. Contoh, iya dihilangkan tasdidnya menjadi iya, itu sudah berbeda makna, ya. Yang seharusnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dihilangkan tasdidnya, tidak ada tasdid, misalkan iya itu hanya kepada matahari. Berubah makna. Ini menurut Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, berubah makna. Dihilangkan tasdid saja itu berubah makna. Maka hati-hati. Iya yang harusnya maknanya hanya kepadamu kami menyembah, tetapi karena tidak ada tasdid, maka hanya kepada matahari kita menyembah. Itu hati-hati. Makanya belajar membaca suratul Fatihah ini supaya memang benar. Ya, kalau kemampuan kita kan berbeda-beda. Ada yang lancar misalkan, ada yang fasih, ada yang tidak. Tetapi kalau kita memang belajar, itulah mungkin kemampuan kita, Allah akan memaafkan. Karena berbeda-beda kemampuan kita, tidak harus sama kemampuan kita. Ustadz itu bacaannya bagus misalkan, orang itu bacaannya bagus misalkan, kita tidak.
Yang penting kita belajar terus, belajar terus. Itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai. Karena apa? Al-mahiru, orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan bersama-sama dengan para malaikat yang dimuliakan. Sedangkan orang yang membaca Quran secara terbata-bata itu masih mendapatkan 2 pahala. Secara terbata-bata saja itu mendapatkan 2 pahala. Kita bacanya tidak lancar, masih berat lidah kita mengucapkan bacaan Al-Quran tersebut, itu sudah mendapatkan 2 pahala. Ya, itu makanya giatkan kita untuk membaca Quran. Karena apa? Satu huruf dari Al-Quran itu mendapatkan 1 pahala. Ya. Man qara'al kitab, barang siapa yang membaca kitab yakni Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim, kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kita sudah membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Ya. 30 kebaikan kita sudah. Bismillah ada berapa huruf? 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf. Berapa kita kalikan 19 huruf itu? Ya, dilipat gandakan menjadi 10. Maka sungguh luar biasa Al-Quran ini. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran, membaca Al-Quran apapun kita bisanya. Misalkan kita hafal Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacalah, tidak jadi masalah. Kita memang bisanya itu, ya, baca 3 kali. Karena apa? Kalau kita baca 3 kali berarti kita pahalanya mendapatkan 1 khatam Al-Quran. Makanya kenapa dalam tahlil, ya, itu qul huwallahu ahad itu dibaca 3 kali. Itu karena supaya mendapatkan pahalanya seperti kita membaca atau khatam 1 Al-Quran. Karena 1 qul huwallahu ahad itu sepertiga pahalanya, sepertiga Al-Quran. Ya, itu jadi dibaca 3 berarti sama pahalanya kita menghatamkan Al-Quran. Ya, karena apa? Karena isi dari qul huwallahu ahad itu termasuk keimanan bahwa hanya Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita tempat bergantung. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, Allah berbeda dengan yang lainnya. Maka kita membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Kalau kita hafal surah Yasin, baca surah Yasin. Ya, karena apa? Yasin itu inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Jadi dibaca dalam keadaan apapun, ya, kita mau hajatan, khitanan atau pernikahan dibacakan surah Yasin. Apalagi orang yang meninggal. Kenapa orang yang meninggal dibacakan surah Yasin? Kenapa tidak bukan surat-surat yang lain? Karena surah Yasin tadi hatinya Al-Quran. Setiap huruf dari surah Yasin apabila kita bacakan kepada orang yang hendak meninggal, setiap huruf dari surah Yasin itu turun 10 malaikat. Itu dari setiap huruf. Coba bayangkan berapa ayat? 83 ayat. Hurufnya berapa huruf dari surah Yasin, ya? Itu. Jadi setiap huruf itu apabila dibaca oleh orang yang di sampingnya, orang yang hendak sakaratul maut misalkan, orang yang di sampingnya ini yang membaca, orang itu akan mati dibacakan, maka turun dari setiap huruf itu 10 malaikat. Mereka duduk berbaris, ya,
Ibaratnya mendoakan orang yang akan mati tadi. Ya, merahmati artinya apa? Memintakan ampun supaya orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata malaikat, tuba li ummati Muhammad, beruntung bagi umat Muhammad yang telah diturunkan surah Yasin. Karena innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membaca surah Yasin 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dibaca oleh Allah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membaca surah Yasin dan surah Thaha selama 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, itu. Maka malaikat yang mendengar tuba li ummati Muhammadin, beruntung umat Muhammad diturunkan dua surat tersebut, surah Yasin dan surah Thaha. Ya. Beruntung bagi mereka orang-orang yang menghafalnya, beruntung bagi mereka orang-orang yang membacanya, beruntung bagi mereka orang-orang yang mau meneladani, artinya mau mempelajari Al-Quran surah Yasin tadi. Makanya baca surah Yasin kalau kita memang bisanya surah Yasin, ya, kemampuan kita. Setiap hari baca tidak jadi masalah. Jangan malam Jumat baik. Bacalah karena Al-Quran itu kan hatinya Al-Quran. Kita memiliki hajat, baca surah Yasin. Kita memohon kepada Allah dengan mukjizat dan karamah surah Yasin, dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Kita dalam hajatan, dalam hal apapun, baik dalam kesusahan, dibacakan surah Yasin supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah karena perantaraan wasilah atau mukjizat karamah dari surah Yasin itu maksudnya. Kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran, percaya dengan apa lagi kita? Ya. Kalau kita tidak percaya dengan bacaan Quran sebagai obat atau sebagai penyembuh, percaya dengan apa lagi kita? Tidak ada yang lebih tinggi lagi selain Al-Quran. Itu. Inilah makanya ada orang-orang yang mereka tidak mau percaya dengan Al-Quran, makanya mereka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tidak percaya seperti hal itu. Itu memang benar. Itu adalah mukjizat, ya, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua umatnya, umat Muhammad. Baca surah Yasin kalau kita memang bisanya surah Yasin, ya. Baca yang lain misalkan kalau kita idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, itu setengah Al-Quran pahalanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha itu sama kita mendapatkan pahala setengah dari bacaan Al-Quran. Tuh, kalau kita pengen mendapatkan hal tersebut. Qul ya ayyuhal kafirun, sepertiga kita mendapatkan, ya, dari Al-Quran. Kalau kita memang mau membaca hal-hal tersebut, memang ada keistimewaan surat-surat, ya. Ada surah-surah yang memiliki keistimewaan. Bagaimana Pak Ustadz misalkan kita dalam sholat itu bacaan surah, apakah bacaan ayat yang lebih tinggi kedudukannya? Ya tentu surah. Walaupun dia pendek, masih dengan ayat itu masih tinggi kedudukannya surat. Ya. Misalkan kita baca masalun kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, sampai satu baris misalkan kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya masih
walaupun sedikit jumlah ayatnya masih tetap kedudukannya tinggilah surah. Ya. Karena apa? Surat itu lebih tinggi daripada ayat. Ya, itu walaupun sedikit pahalanya tentu lebih besar dari kita membaca surah karena kedudukannya lebih tinggi. Satu surat ya dengan satu ayat berbeda. Ya, kalau ayat kursi itu termasuk ayat. Itu ayat kursi itu dari Allah Subhanahu wa taala dari bawah aras. Makanya kalau penghulu ayat, rajanya ayat itu ayat kursi. Ya. Kalau penghulunya ayat itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa syi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu penghulunya ayat yakni ayat kursi. Kalau hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Kalau punuknya Al-Quran, pundaknya Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Ya itu. Baik Bapak dan Ibu, karena terbatasnya waktu untuk kajian kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. ربنا